kemarin itu kan ada fenomena mandi susu ya di Boyolali ya. Ya. Itu menurut pandangan Bang Ahmad Fauzi gimana tuh? Kenapa bisa terjadi tuh orang kelebihan susu? Sayang banget. Iya, iya itu kan memang ini problematika sebenarnya di Indonesia ya. Jadi banyak peternak yang memang sebenarnya pondasi awal itu sudah dibangun secara bagus oleh Presiden RI kedua waktu itu ya Pak Harto. Itu pondasi peternakan Indonesia, peternakan pertanian ya, itu sebenarnya sudah dibangun. Pak Harto bagaimana Pak Harto bangun proyek pembangunan itu di Repelita, kemudian di GPHN, itu kan bertahap dia bikin, tapi secara simultan itu berkelanjutan, nggak putus. Dia bangun dulu pondasinya, dia datangin, sebenarnya kan kedatangan bibit-bibit bagus itu datangnya di eranya Soeharto kan, meskipun pada saat itu, pada waktu itu belum familiar, masyarakat Indonesia masih belum familiar, tapi sudah didatangkan oleh Pak Harto. Itu maksudnya semua jenis hewan kayak Hampir semua yang produktivitas ya, yang punya produktivitas untuk peternak itu didatengin di zamannya Pak Harto kan, kayak sapi Holstein, Friesian Holstein, kemudian meskipun Jersey kan baru-baru ini aja, tapi kan Holstein itu secara besar-besaran bahkan dikembangbiakan oleh di Pak Harto di peternakan dia sendiri kan di Tapos. Kambing juga pada saat itu sudah datang jenis-jenis sanen. Di era tahun 70-an itu sudah datang 70 sekian lah. Itu udah datang kambing sanen. Waktu itu masih dibudidayakan di sekitaran Sukabumi. belum menyebar ya? Apa sudah menyebar di beberapa titik? Sudah menyebar. Makanya Pak Harto kan bagi beberapa konsentrasi daerahnya. Misalkan contoh, dia impor sekarang makanya di Wonosobo itu endemik domba Wonosobo. Kalau sekarang namanya udah domba Wonosobo. Padahal itu kan impor dari luar negeri itu sebenarnya. Ditaruh di situ sama Pak Harto. Itu jadi bagian endemik di sekitar situ. Kemudian di daerah mana Lumajang ditaruh kambing Senduro. Sekarang namanya Senduro karena daerah situ namanya Senduro. Padahal itu kan daerahnya kambingnya aslinya dari India kan. Orang bilang kambing Benggala itu kan kambing Senduro sebenarnya. Karena hasilnya memang dari India, dari daerah Benggala. Artinya untuk fondasi pengembangan ke depan sudah disiapin. Sebenarnya sudah dilangkahin awal oleh Pak Harto pada zaman itu. Artinya ditengin dulu, kemudian struktur petaninya dikuatkan. Dulu kan ada kolom pecapir segala macam kan. Jadi memang Pak Harto membangun bisnisnya itu dari bawah, dikuatin fondasinya, didatengin beberapa bibitnya, makanya dia bikin Repelita dan seterusnya. Sayangnya itu putus di tengah jalan. Itu tidak, artinya blueprint usaha pertanian dan peternakan Indonesia itu putus di tengah jalan. Lanjut lah ya. Iya, artinya tidak di manage sedemikian rupa. Terkait dengan mandi susu tadi. Nah, terkait dengan mandi susu, ya karena pondasinya yang sudah sebenarnya sudah dibangun oleh Pak Harto, blueprint itu sudah dibangun. Pada saat ini mungkin dia bikin dasarnya dulu, kemudian di tahapan kedua ntar dia bikin industrialisasi dan seterusnya. Tapi karena putus di tengah jalan, sehingga proyeksinya itu nggak berjalan. Nah, terkait dengan itu, kenapa akhirnya kita kan kesulitan. Akhirnya nih ngacak-ngacak nih. Karena pemerintah sekarang artinya tidak kemudian berfokus dalam pengembangan tadi, nggak fokus lagi ke blueprint tadi, sehingga produk akhirnya, sehingga kita nggak kuat produk akhirnya, produk hulunya gitu ya, hilirnya kita nggak kuat, sehingga industrinya belum terbentuk. Industri dari peternakan, kelembagaannya, gitu. Iya, kelembagaan dari para petani dan peternak juga nggak kuat. Kan harusnya kita perkuat juga di satu sisi on farmnya itu diperkuat oleh tadi misalkan kedatangan bibit baru, bibit bagus dan segala macamnya dari sisi produksi itu kan, tapi dari sisi kelembagaan petaninya juga diperkuat. Kemudian dari sisi industrinya, siapa penerima produk akhirnya itu kan juga diperkuat. Sehingga nanti ketika petani ini produksi susu, ada yang nangkapnya industri. Idealnya dalam dunia
yang bahan pokok. Sebenarnya bahan pokok ini harusnya dia itu barang yang memang dimiliki oleh semua orang. Artinya dia nggak bisa dia harus jadi bahan makanan pokok gitu, kayak beras dan segala macam itu kan bahan makanan pokok. Yang itu nggak bisa dimonopoli, dia harus milik semua, termasuk kayak tadi kita susu dan segala macamnya itu kan bahan makanan pokok. Yang itu harus dijaga, industrinya harus dijaga oleh pemerintah tadi. Kalau tadi kita nggak punya apa namanya akhirnya madi susu karena industrinya nggak kuat, industrinya kita belum terbentuk. Oh, jadi permintaan apa ya, maksudnya barangnya banyak gitu ya kali ya, susunya melimpah, tapi untuk penyerapan susu di industri ini belum ada gitu kali ya. Iya, penyerapan di industrinya nggak melimpah juga kali gitu ya, ada persaingan harga ya dari luar, tapi gimana tuh? Iya, di satu sisi kan kalau industri kan gini, kalau industri dia kan berpikirnya realistis ketika untung dan rugi segala macam. Sedangkan di sisi lain peternak juga butuh kestabilan. Nah, peternak kita nggak bisa bersaing dengan peternak luar negeri karena tadi kita sudah di tengah struktur kelembagaan sudah acak-acakan, nggak ada kekuatan. Mainnya sudah sendiri-sendiri, ya peternakan A, B, C, D, nggak ada dalam suatu lingkup kebersamaan, nggak ada suatu lingkup kelembagaan yang menaungi. Semuanya akhirnya main masing-masing. Nah, disitulah bermain kemudian konglomerasi yang dia ketika dia butuh dia beli banyak sehingga harganya bisa tinggi. Ketika dia nggak butuh ya udah ditinggalin aja petani. Dia dapat barang yang lebih murah dari luar negeri, diambil yang dari luar negeri. Karena tadi itu dari kan impor. Iya. Industri dan perusahaan. Iya, untuk rugi dan seterusnya. Nah, idealnya adalah para petani peternak ini harus ada campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam memperkuat kelembagaannya sehingga petani peternak ini punya wadah atau lembaga yang itu milik dia. Harusnya kan dia punya, ya kalau ada perusahaan industri di hilirnya, ya itu milik peternak gitu loh. Bukan milik orang lain. Sahamnya itu milik peternak gitu loh. Sehingga jadi si peternak punya saham di perusahaan itu. Iya, misalkan anggaplah begitu. Itu punya para peternak gitu loh. Oh. Itu dibangun sedemikian rupa kelembagaannya kan itu. Ya dulu sempat pakai dulu di zamannya Pak Harto. Itu kan Pak Harto yang menginisiasi bangunnya KPBS ya yang di Bandung. Kemudian bangun lagi KPS yang di Bogor. Itu kan struktur kelembagaan yang diperkuat sebenarnya oleh pemerintah. Tapi kesini karena pemerintah juga mungkin fokusnya sudah berbeda. Kalau itu diperkuat kan dia bisa jadi, si KPBS ini bisa jadi perusahaan multinasional gitu loh. Kalau di manage secara bagus. Kan itu si KPBS itu kan koperasi susu. Milik para peternak. Lembaganya berarti koperasi sebetulnya. Nggak mesti sebenarnya. Bisa